Ketularan Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan Abu Jahil hendak menjenguk kawannya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Setibanya di sana, ia langsung menemui kawannya dan mengajaknya berbincang. "Kamu ini terlihat waras, kenapa masih di sini?" tanya Abu Jahil heran. "Aku juga bingung," jawab kawannya. "Padahal aku ini tidak gila loh, tapi para perawat tetap saja menganggapku gila." Mereka pun berbincang panjang lebar. Selama mengobrol, Abu Jahil merasa bahwa kawannya itu memang sudah waras. Ucapannya masuk akal, tidak ngelantur sama sekali. Merasa yakin, Abu Jahil pun memutuskan untuk menemui kepala perawat. Ia pun segera memasuki ruangan kerjanya. "Maaf tuan, kawan saya itu sudah waras tuan. Kenapa masih dirawat di sini? Saya sudah mengajaknya bicara dan semua perkataannya normal," kata Abu Jahil menjelaskan. Kepala perawat itu tersenyum tipis dan berkata, "Waduh, Anda ini salah menilai. Kawan Anda itu masih gila." "Memangnya bagaimana cara membedakan antara pasien yang masih gila dan yang sudah waras tuan?" tanya Abu Jahil penasaran. "Oh, itu caranya mudah," jawab kepala perawat. "Kami isi sebuah gentong besar dengan air hingga penuh, lalu kami suruh pasien itu mengurasnya sampai kosong. Sebagai alat bantu, kami hanya memberi dua pilihan, gayung atau sendok. Terserah mereka mau pakai yang mana." "Oh, begitu ya," kata Abu Jahil sambil manggut-manggut. "Kalau saya sih sudah pasti pilih gayung, biar cepat selesai ngurasnya." Kepala perawat langsung menatap Abu Jahil dengan ekspresi yang datar. "Kalau orang waras justru tidak memilih gayung," katanya tenang. "Lah, kenapa? Justru pakai gayung kan lebih cepat?" tanya Abu Jahil mulai tersinggung. Kepala perawat menghela nafas dan menjawab, "Karena orang waras itu pasti akan mencabut sumbat gentongnya, bukan malah repot-repot nyedokin airnya keluar." Abu Jahil pun terdiam. Kepalanya perlahan menunduk, wajahnya pun pucat pasi. Melihat reaksi itu, kepala perawat pun berkata, "Baiklah, sepertinya Anda juga perlu dirawat bersama kawan Anda di sini." Akhirnya Abu Jahil pun ditangkap dan dirawat di rumah sakit jiwa, tepat di kamar sebelah kawannya sendiri. Kisah selanjutnya, Tuhan menolong. Dikisahkan pada suatu hari di alun-alun kota Baghdad, seorang ateis berteriak lantang di hadapan banyak orang. Ia berkata bahwa dirinya tidak percaya akan adanya Tuhan sama sekali. "Hei, untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada," teriak si ateis, "aku akan terjun ke sungai Tigris. Kalau memang Tuhan itu ada, Dia pasti akan menolongku agar tidak mati tenggelam." Orang-orang yang mendengar ucapannya pun heboh. Ada yang mencemooh, ada pula yang marah. "Biarkan saja dia tenggelam, biar tahu rasa," kata beberapa warga dengan kesal. Namun di antara kerumunan itu ada juga yang merasa kasihan dan berniat menolong, tapi si ateis menolak dengan keras. "Aku tidak mau ditolong siapapun. Kalau Tuhan kalian memang ada, biarkan Dia sendiri yang menolongku," teriaknya sambil terus berenang melawan arus. "Oh, dasar orang gila," umpat beberapa warga yang menyaksikan.
Waktu pun berlalu. Setelah berjam-jam terombang-ambing di sungai Tigris, si ateis mulai kelelahan. Tapi ia tetap keras kepala mempertahankan pendiriannya. Sementara itu, Abu Nawas yang baru saja pulang dari pasar melihat banyak orang berkerumun di tepi sungai. "Ada apa ini? Kenapa ramai sekali?" tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Warga itu pun menjelaskan tentang perilaku si ateis yang hendak menguji keberadaan Tuhan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun segera menghampiri tepi sungai. Si ateis yang hampir tenggelam melihat Abu Nawas datang, ia pun berteriak, "Mau apa kamu kesini? Jangan tolong aku. Aku hanya mau ditolong oleh Tuhan kalian." Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Siapa juga yang mau menolongmu? Aku cuma mau memberitahu bahwa Tuhanku barusan berkata kepadaku, Dia sudah menunggumu di alam kematian. Dan katanya dia sudah tak sabar ingin menyiksamu." Mendengar itu, wajah si ateis pun seketika pucat. Ia gemetaran dan mulai panik. Ia pun berusaha keras berenang ke tepi sungai untuk menyelamatkan diri, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Dan perlahan ia pun tenggelam. Tolong Tuan, selamatkan aku!" teriaknya putus asa kepada Abu Nawas. "Maaf, aku ini bukan Tuhan," jawab Abu Nawas dengan tenang. Dan tak lama kemudian tubuh si ateis pun tak sadarkan diri dan hanyut. Barulah Abu Nawas melompat ke air, menariknya dan membawanya ke daratan. Beberapa waktu kemudian si ateis pun tersadar. Dengan suara gemetar ia bertanya, Di mana aku? Apakah ini alam kematian?" Abu Nawas pun menatapnya tajam. "Lain kali kalau kamu berbuat seperti itu lagi, aku tidak akan menolongmu," bentak Abu Nawas. Si ateis pun menunduk malu. Ia akhirnya meminta maaf dan berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah menyelamatkan nyawanya. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang pedagang India membawa barang-barang dagangannya untuk dijual di kota Baghdad. Kemudian ia menyewa penginapan untuk beberapa hari, di mana di sebelah penginapan tersebut terdapat warung makan, dan ia pun memesan makan malam. "Tuan mau pesan apa?" tanya pemilik warung. "Saya pesan 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur," jawab orang India. Setelah selesai makan, ia hendak membayarnya. Namun si pemilik warung sudah keburu tidur. Terpaksa ia menundanya esok hari. Pada pagi harinya, ketika orang India terbangun, rombongan kafilahnya telah berangkat. Sementara si pemilik warung masih tertidur. Orang India itu sudah memanggilnya berkali-kali, tapi si pemilik warung tidak muncul juga. Karena terburu-buru menyusul kafilahnya, maka ia tak sempat membayar tagihannya. Secara kebetulan, setahun kemudian rombongan kafilah orang India tersebut menginap di tempat yang sama. Ia pun memesan makan malam di warung yang sama dengan menu yang sama seperti tahun sebelumnya. Setelah selesai makan, ia berkata kepada pemilik warung, "Tuan, setahun yang lalu aku berutang makanan padamu." Si pemilik warung bertanya, "Memangnya apa yang Tuan makan?" "Saya makan 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur, seperti yang aku makan sekarang," jawab orang India. Kemudian si pemilik warung dengan berhati-hati menghitung total makanan yang harus dibayar. "Semua jumlahnya 1000 dinar, Tuan," kata si pemilik warung. Orang India itu terkejut bukan main. "Apa? Tidak mungkin. Mungkin kau salah menghitungnya," protesnya. "Oh tidak, Tuan, saya sudah menghitungnya dengan benar," ujar si pemilik warung. "Kau gila ya? Hanya 2 ekor ayam dan 2 butir telur harganya sampai semahal itu?" tanya orang India. "Tenang Tuan,
Saya tidak mungkin meminta yang bukan hak saya. Tapi Tuan malah menyebutku gila, timpal si pemilik warung. Baiklah, tapi tolong katakan padaku, apa alasannya? Kenapa aku harus membayar semahal itu? Pinta orang India. Coba Tuan pikirkan dengan hati-hati barang sejenak. Tagihan itu berkaitan dengan tahun lalu, Tuan. Tuan makan seekor ayam dan sebutir telur. Jika ayam itu masih hidup, tentunya saya akan membuat ayam itu mengerami telurnya, sehingga telur itu pun menetas dan menghasilkan anak ayam. Dari anak ayam tersebut nantinya akan menghasilkan telur yang banyak. Kemudian telur itu akan menetas dan menghasilkan puluhan ekor ayam dan seterusnya. Semestinya saya sudah mempunyai ribuan ayam dan telur, Tuan. Tapi saya telah kehilangan keuntungan itu hanya karena untuk mengisi perut Tuan, kata si pemilik warung menjelaskan. Pertengkaran keduanya pun tak terelakkan, sehingga menarik perhatian kafilah yang ada. Setiap menit mereka mencoba menyudahi percekcokan kedua orang itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya diputuskan untuk meminta bantuan kepada hakim setempat. Ketika Tuan Hakim datang dan diceritakan masalahnya, ia justru mengeluarkan keputusan yang memihak kepada si pemilik warung. Yang dikatakan pemilik warung ada benarnya. Jadi kamu harus membayar 1.000 dinar, kata Tuan Hakim. Orang India yang sangat malang itu sangat bingung dan cemas. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di saat itulah ternyata ada salah satu orang yang bersama rombongannya kenal dan berkawan dengan Abu Nawas. Orang itu tahu bahwa hanya Abu Nawas yang dapat memecahkan masalah ini. Maka ia pun berkata di hadapan orang-orang, "Saya akan panggil kawanku. Dia adalah seorang hakim kota. Nanti apapun keputusannya harus diterima," kata orang itu. Mereka pun setuju. Maka pergilah ia ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, di hadapan Abu Nawas, ia menceritakan masalahnya. "Baiklah, cepatlah kau kembali dan katakan kepada orang-orang, 1 jam lagi aku akan datang," tutur Abu Nawas. Setelah ia kembali, orang-orang mulai menunggu kedatangan Abu Nawas. Tapi sudah 1 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. "Bagaimana ini? Mana hakim kota yang kau janjikan? Ini sudah 1 jam lebih. Tapi dia belum datang juga," tanya mereka. "Sabar, mungkin sebentar lagi," jawab orang itu. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun datang. Ketika Abu Nawas menghampiri mereka, semua orang berdiri menyambutnya dengan penuh rasa hormat. Abu Nawas kemudian duduk dan memperkenalkan dirinya. "Tuan-tuan, maafkan atas keterlambatan saya. Seharusnya saya datang lebih awal. Tapi sewaktu saya hendak berangkat, ada tamu seorang petani datang untuk meminta nasihat. Kebetulan selain menjadi hakim, saya juga tahu banyak tentang ilmu pertanian. Jadi saya menyarankan kepada si petani supaya hasil pertanian gandumnya melimpah, alangkah baiknya sebelum biji gandum ditanam harus direbus terlebih dahulu," kata Abu Nawas menceritakan. Mendengar cerita Abu Nawas, hakim setempat dan orang-orang menjadi heran dan saling berbisik satu sama lain. "Sungguh aneh hakim ini, pasti orang gila," pikir mereka. Kemudian hakim setempat berkata kepada Abu Nawas, "Mana ada biji gandum yang sudah direbus bisa menghasilkan panen yang melimpah?" "Betul itu tidak mungkin dan sangat mustahil," timbal si pemilik warung. "Kalau kau anggap itu mustahil, apalagi dengan ayam dan telurmu yang sudah dimasak? Mana mungkin bisa berkembang biak sampai ribuan? Coba katakan padaku, mana yang lebih mustahil?" tanya Abu Nawas kepada si pemilik warung. Semua orang terkejut dengan jawaban telak Abu Nawas. Sementara si pemilik warung hanya terdiam dan tak berani berkata sepatah pun. Tuan Hakim setempat pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Abu Nawas. "Anda benar, Tuan Abu. Ayam dan telur yang sudah dimasak tidak mungkin dapat berkembang biak," ujar Tuan Hakim. Akhirnya diputuskan bahwa orang India hanya membayar makanan sesuai dengan harga yang semestinya. Keduanya pun berdamai dan saling memaafkan. Kisah selanjutnya.
Ternyata kecerdikan Abu Nawas telah menular kepada semua kawan-kawannya. Sudah tak jarang lagi mereka semua menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Sehingga suasana tongkrongan Abu Nawas kini makin seru, karena satu persatu dari mereka menceritakan pengalamannya masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Atau setidaknya bisa terhindar dari masalah hanya dengan bermodal kata-kata. Bahkan tak jarang Abu Nawas memuji mereka yang dirasa level kecerdikannya hampir menyamai Abu Nawas. Salah satu kecerdikan kawan Abu Nawas adalah dalam kisah kali ini, yang bisa membalikan situasi 180 derajat hingga memenangkan dirinya. Berikut kisah lengkapnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja terlihat sangat gembira. Dan untuk meluapkan kegembiraannya, ia duduk di taman istana sambil bersenandung. Sang permaisuri yang melihat hal itu pun lalu menghampirinya. "Kelihatannya kamu sedang bahagia sekali," tanya sang permaisuri. "Benar istriku, hari ini aku dapat kabar yang sangat baik," jawab Baginda Raja. "Memangnya kabar baik apa hingga membuatmu sampai sebahagia itu?" tanya sang permaisuri penasaran. "Tadi malam aku bermimpi berjalan-jalan di taman surga yang indah. Nah, di dalamnya ada istana megah yang terbuat dari permata dan mutiara. Saat aku memasukinya, tiba-tiba ada suara misterius berkata kepadaku. Suara itu mengatakan kalau belum saatnya aku memasuki istana itu. Kelak istana itu akan menjadi milikku, asalkan aku berbuat adil untuk rakyatku dan juga mengasihi rakyat miskin. Seketika aku terbangun dari mimpiku. Mulai sekarang permaisuri, aku akan menyayangi dan mengasihi semua rakyatku," kata Baginda Raja. Di saat itulah terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. "Selama ini aku sering mengerjai Abu Nawas. Aku akan panggil dia. Aku akan minta maaf kepadanya," pikir Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah untuk memanggil Abu Nawas. Tapi Paduka, bukankah Abu Nawas telah gila? Semenjak kematian ayahnya dan ketika Paduka menyuruh dia untuk menjadi hakim, ia berperilaku seperti orang tak waras, tutur salah satu pengawal. "Sudah, bilang saja padanya kalau aku sudah tidak menginginkannya untuk menjadi hakim," balas Baginda Raja. Lalu berangkatlah beberapa pengawal menuju rumah Abu Nawas, dan sesampainya di sana, mereka langsung dibentak oleh Abu Nawas. "Mau apa lagi kalian kesini? Pergi!" Ardik Abu Nawas berpura-pura gila. "Kami diutus Paduka Raja untuk meminta Tuan Abu datang ke istana. Dan kata Paduka Raja, beliau sudah tidak menginginkan Tuan Abu untuk menjadi hakim," jawab salah satu pengawal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia bertanya-tanya, "Kalau itu memang benar, lalu apa tujuan Baginda Raja memanggilku?" Karena penasaran, Abu Nawas pun ikut bersama para pengawal berangkat ke istana. Dan tentunya masih dengan tingkah berpura-pura gila. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Harun, kau selalu saja mengganggu istirahatku. Ada apa kau menyuruhku datang kemari?" tanya Abu Nawas. Karena mengira Abu Nawas sudah gila, Baginda Raja tak marah saat Abu Nawas memanggil hanya namanya saja. "Iya Abu Nawas, aku minta maaf. Tujuanku memanggilmu kemari karena aku mau minta maaf. Karena selama ini kan aku sering mengerjaimu. Aku juga tak akan lagi memaksamu untuk menjadi hakim," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut dengan perubahan pada diri Baginda Raja. Ia tak lagi mudah marah, malah bersikap santun kepada dirinya meskipun Abu Nawas telah berbuat tidak sopan. "Bagaimana kalau kita makan-makan Abu Nawas? Apalagi kalau menunya hidangan ikan, pasti nikmat dan lezat," ajak Baginda Raja. Dan tanpa pikir panjang, Abu Nawas menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Baginda Raja memerintahkan salah satu prajurit memanggil seorang nelayan untuk membawakan ikan. Tidak berselang lama, datanglah nelayan itu dengan membawa ikan-ikan permintaan dari Baginda Raja. Ternyata sang nelayan adalah kawan Abu Nawas yang juga cerdik seperti dirinya.
Setelah memberikan ikannya, Baginda Raja menghadiahi sang nelayan berupa uang sejumlah 1.000 dinar dan mempersilahkan sang nelayan untuk pulang. Saat si nelayan melangkah pergi, sang permaisuri berkata kepada Baginda Raja, "Paduka, uang yang kau berikan itu terlalu besar. Itu bisa membuat iri para prajurit istana. Mereka pasti akan merasa dibeda-bedakan," protes sang permaisuri. "Ya sudah, nanti semua prajurit akan saya naikkan upahnya menjadi 5.000 dinar," balas Baginda Raja. "Prajurit kita kan jumlahnya ribuan. Kalau kamu melakukan itu, nanti dalam waktu beberapa hari saja semua harta kerajaan akan habis," ujar sang permaisuri. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Baginda Raja. "Panggil nelayan tadi dan tanyakan padanya, apakah ikan itu jantan atau betina. Jika ia menjawab betina, katakan kamu tidak menyukainya. Dan bila ia menjawab jantan, maka katakan juga bahwa kamu tidak menyukainya. Lalu suruh dia mengembalikan uangnya dan beri dia uang sesuai dengan harga yang wajar," saran sang permaisuri. Abu Nawas yang masih berada di situ berkata kepada Baginda Raja, "Harun, jangan mau diperdaya oleh seorang wanita. Tak perlu kau panggil nelayan itu, percuma saja." Akan tetapi Baginda Raja tak menghiraukannya. Ia tetap memanggil si nelayan dan bertanya kepadanya, "Nelayan, ikan yang kau berikan tadi jantan atau betina?" Si nelayan lalu mencium lantai di mana ikan itu diletakkan. "Ampun Paduka yang mulia, ikan ini bukan jantan, bukan pula betina, karena ikan ini telah dikebiri Paduka," jawab si nelayan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban tersebut dan memberinya tambahan uang 4.000 dinar. Saat si nelayan berjalan keluar istana, satu keping uang dinar jatuh ke lantai. Ia pun mengambilnya dengan cara membungkuk. Melihat hal itu, sang permaisuri kembali berkata kepada Baginda Raja, "Alangkah rendahnya sifat orang ini, sampai tak dapat berpisah dengan uang 1 dirham pun." Kemudian Baginda Raja hendak memanggil kembali nelayan tersebut. "Harun, jangan hentikan nelayan itu, percuma saja, biarkan dia pergi," cegah Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tidak menuruti saran Abu Nawas. Ia tetap memanggil kembali si nelayan. "Hei nelayan, betapa rendah dan hinanya dirimu. 1 dirham saja tidak kau relakan diambil orang. Padahal kan kau sudah punya uang yang cukup banyak dariku," kata Baginda Raja kepada si nelayan. "Maaf Paduka yang mulia, saya bukanlah orang yang hina. Uang hanya 1 dirham, siapa juga yang mau mengambilnya? Saya hanya menghargai dan mengagungkan kepingan uang 1 dirham, karena di kepingan uang tersebut terukir gambar Paduka yang mulia. Jika uang itu aku tinggalkan di tanah, pasti akan terinjak-injak oleh orang yang lewat. Dan itu berarti tidak menghormati Paduka yang mulia," tutur si nelayan menjelaskan. Mendengar jawaban si nelayan, Baginda Raja kembali menjadi sangat gembira dan memerintahkan bendahara istana untuk memberinya lagi tambahan uang sejumlah 4.000 dinar. Setelah nelayan tersebut meninggalkan istana, Abu Nawas kembali berkata, "Harun, bukankah sudah aku katakan untuk jangan menghentikannya? Meskipun dia hanya seorang nelayan, tapi dia itu sangat cerdik Harun." Baginda Raja kemudian menjawab, "Ternyata aku lebih gila darimu Abu Nawas. Padahal kau telah menasehatiku, tapi aku tidak mau mendengarkannya. Malah menuruti wanita yang justru membuatku kehilangan banyak uang." Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas memiliki tetangga yang terkenal super usil. Apapun yang dilakukan Abu Nawas dan istrinya, tetangga itu selalu ikut campur, seolah-olah hidupnya tak punya urusan sendiri. Pernah suatu ketika, Abu Nawas dan istrinya terlibat pertengkaran kecil gara-gara hal sepele. Tapi si tetangga malah ikut campur. Dengan santainya ia berkata,
Dasar Abu Nawas, jadi suami kok kerjanya cuma bikin ribut, tidak pantas sama sekali. Di lain waktu, saat istri Abu Nawas pulang dari pasar membawa belanjaan, si tetangga lagi-lagi menyindir. Lauk tiap hari kok cuma begitu-gitu aja, bosan enggak? Kalau aku jadi kalian, mungkin aku sudah mati kebosanan. Istri Abu Nawas hanya tersenyum kecil, mencoba bersabar. Tapi si tetangga tak berhenti sampai di situ. Suatu malam saat Abu Nawas pulang agak larut, tetangganya kembali nyinyir. Suami macam apa kamu ini Abu Nawas? Pulang malam terus. Tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Awalnya Abu Nawas dan istrinya memilih bersabar. Tapi lama-kelamaan nyinyiran itu membuat istrinya gerah. Suamiku, kenapa kamu hanya diam? Berilah dia pelajaran. Aku sudah tidak kuat lagi mendengar omongannya setiap hari, keluh istrinya. Abu Nawas pun hanya tersenyum kecil. Sabar istriku, kalau dia sudah keterlaluan, aku pasti akan bertindak. Kesabaran Abu Nawas benar-benar diuji ketika suatu pagi ia mendapati burung kesayangannya hilang dari kandang. Ia mencari kemana-mana, tapi burung itu tak ditemukan. Saat itu si tetangga muncul lagi dengan mulut pedasnya. Dasar Abu Nawas, urus diri sendiri saja tidak becus, masih juga pelihara burung. Tentu saja burungnya kabur, katanya dengan nada mengejek. Kali ini Abu Nawas tetap bersabar. Ia tidak menggubris ucapan tetangganya. Sebaliknya, ia pergi ke belakang rumah dan mulai menggali sebuah lubang besar di tanah. Melihat hal itu, si tetangga semakin usil. Hei Abu Nawas, burungmu hilang kok malah menggali lubang. Apalagi akal-akalanmu kali ini? Abu Nawas menoleh dengan wajah tenang. Aku menggali ini karena ternyata burungku sudah mati. Jadi aku akan menguburnya. Si tetangga pun mengangguk, tapi tidak bisa menahan diri untuk berkomentar lagi. Hah? Tapi lubangnya kok besar sekali? Bukannya burungmu itu tubuhnya kecil? Kamu ini selalu lebay Abu Nawas. Abu Nawas pun berhenti menggali, meletakkan skopnya, lalu menghela nafas panjang. Ia menatap tetangganya dengan tatapan tajam yang penuh amarah. Kamu tahu kenapa lubangnya besar? Karena burungku itu berada di dalam perut kucingmu. Jadi aku akan menguburnya sekaligus dengan kucingmu, kata Abu Nawas tegas. Si tetangga langsung melongo. Apa? Di perut kucingku? Bagaimana bisa? Abu Nawas pun mendekat sambil menunjuk lubang yang ia gali. Oh iya, kucingmu memakan burungku. Jadi sekarang giliran kucingmu masuk ke lubang ini. Si tetangga langsung panik. Dengan wajah pucat, ia berlari pulang untuk menyelamatkan kucing kesayangannya. Sambil memeluk erat kucingnya, ia bersumpah dalam hati untuk tidak lagi ikut campur urusan Abu Nawas. Sejak hari itu, tetangga usil itu pun tidak pernah lagi berani mendekati keluarga Abu Nawas. Ia takut kucingnya akan benar-benar dikubur hidup-hidup oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Walaupun tawaran menjadi pejabat istana oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tolak semua. Tapi hal itu tidak mengurangi rutinitas Abu Nawas datang ke istana. Ia secara tidak resmi sudah menjadi penasehat Baginda Raja, memberikan masukan-masukan, menyelesaikan berbagai masalah, atau hanya sekedar bercanda tawa dengan Baginda Raja. Dan tak jarang pula, Abu Nawas pulang dengan membawa berbagai macam hadiah dari Baginda Raja. Terkadang berupa makanan kesukaan Abu Nawas. Tak jarang pula Abu Nawas mendapatkan beberapa koin emas. Ternyata kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja itu membuat iri salah satu menteri istana. Tapi tak mungkin bagi sang menteri menunjukkan kebenciannya langsung di hadapan Abu Nawas. Karena ia tahu Abu Nawas adalah ring satunya Baginda Raja. Bisa-bisa malah ia nanti yang dipecat dari kedudukannya sebagai menteri. Karena hal itulah sang menteri lebih memilih menyebarkan fitnah tentang Abu Nawas. Ia memberitahu semua orang yang ditemuinya bahwa saat itu Abu Nawas mempunyai peliharaan jin. Ia meminta mereka untuk menyimpan uangnya dengan hati-hati.
karena jin peliharaan Abu Nawas dapat mengambil uang mereka secara diam-diam dan sangat mudah. Rumor itu menyebar dengan cepat. Selama kurang lebih seminggu, Abu Nawas berusaha mencari tahu siapa si penyebar fitnah itu. Dia hanya bisa tersenyum ketika tahu bahwa pemfitnah itu adalah Tuan Menteri yang setiap harinya ia bertemu dengannya. Bahkan tak jarang Abu Nawas bercanda dengannya. Ternyata ombak yang selama ini dianggap tenang, adem ayem, malah justru berusaha menenggelamkannya. Setelah beberapa hari memikirkan solusi, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang sangat brilian. Alih-alih melawannya, Abu Nawas justru mengikuti permainan si menteri itu. Justru seperti inilah senjata yang paling ampuh untuk memberi pelajaran kepada si pengganggu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lampu tuan dari ruang penyimpanannya. Dia meniup debunya lalu berjalan ke ruang tamu. Dia berpura-pura mempunyai lampu Aladin. Setiap kali ada orang yang lewat di rumahnya, Abu Nawas mengusap lembut lampu di ruang tamu. Lalu dia menjatuhkan beberapa koin. Tak lama kemudian, cerita baru tentang lampu Aladin Abu Nawas tersebar luas. Si menteri pun mendengar cerita ini. Awalnya dia nggak percaya. Hari demi hari, semakin banyak orang yang membicarakan lampu Aladin Abu Nawas. Si menteri yang semakin penasaran mencoba mencari tahu kebenarannya dengan langsung mendatangi Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar tersebut. Baginda juga sangat tertarik dengan berita tersebut. Ia berusaha memanggil Abu Nawas ke istana. Namun utusan Baginda Raja selalu kembali tanpa hasil. Mereka selalu mengatakan bahwa Abu Nawas sedang tidak ada di rumah, atau sedang sibuk sekali dengan tamu-tamunya yang ingin melihat lampu ajaibnya itu. Maka Baginda Raja memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Abu Nawas. Suatu hari, pagi-pagi sekali, si menteri berjalan sendirian menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tiba di rumah Abu Nawas sebelum orang lain tiba. Dengan begitu, dia bisa membujuk Abu Nawas untuk mengizinkannya menggosok lampu Aladin. "Aku dengar kamu mempunyai lampu Aladin. Benar itu Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri begitu menemui Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Benar Tuan Menteri, aku menemukannya beberapa minggu yang lalu." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Orang-orang juga bilang kalau kamu menggosoknya 3 kali, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Lanjut sang menteri semakin penasaran. Abu Nawas kembali hanya menanggapinya dengan tersenyum. "Boleh aku lihat lampunya Abu Nawas?" tanya si menteri. "Oh tentu Tuan," jawab Abu Nawas. Dia berdiri dan masuk ke sebuah ruangan. Sesaat kemudian Abu Nawas muncul dengan sebuah lampu tua di tangan kanannya. Si menteri bangkit dari tempat duduknya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil lampu ajaib itu. Namun Abu Nawas segera menyembunyikan lampu itu di belakang punggungnya. "Jangan Tuan, nggak ada orang yang boleh menyentuh lampu ini kecuali aku," kata Abu Nawas. Si menteri terus saja melihat ke arah lampu itu. Matanya terbuka lebar. Dia terlihat sangat tertarik dengan jimat baru Abu Nawas itu. "Kalau hanya menyentuhnya, bolehlah Abu Nawas. Nanti aku beri kamu uang yang banyak," pinta si menteri agak merengek. "Waduh, jangan Tuan. Kalau Anda menyentuh atau menggosoknya, Anda nanti akan mendapat lebih banyak daripada yang Anda berikan padaku," kata Abu Nawas. Keheningan cukup lama, hanya diisi tatapan heran si menteri ke lampu Aladin. Melihat si menteri sudah masuk perangkapnya, Abu Nawas kemudian melanjutkan aksinya. "Baiklah Tuan, Anda boleh menyentuh lampu ini, tapi Anda harus melakukan apa yang aku perintahkan." "Siap Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan?" tanya si menteri. "Jangan bilang ke siapapun kalau Anda telah menyentuh lampunya. Kalau tidak, jin itu akan marah padaku. Terus kalau ada yang datang, Anda harus bersembunyi," jelas Abu Nawas. Si menteri mengangguk tanda setuju. Abu Nawas kemudian menyerahkan lampu itu kepada si menteri. Tak selang lama mereka mendengar sepasang langkah kaki mendekat. Mereka berdua melihat keluar. Ternyata itu adalah suara langkah Baginda Raja Harun ar-Rasyid.
"Cepet Tuan, sembunyi di bawah meja itu," perintah Abu Nawas kepada si menteri. Tuan Menteri langsung bersembunyi di bawah meja dengan membawa lampu Aladin di tangannya. Sesaat kemudian Baginda Raja masuk ke dalam rumah. "Abu Nawas, aku mendengar 2 cerita menarik tentangmu," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. "Ampun Paduka Yang Mulia, cerita tentang apa itu?" tanya Abu Nawas. "Yang pertama, orang-orang bilang kamu punya jin yang mencuri uang mereka. Terus yang kedua, mereka juga bilang kamu punya lampu Aladin. Yang benar yang mana?" tanya Baginda Raja. "Paduka, sebenarnya kedua cerita itu nggak ada yang benar," jawab Abu Nawas. "Tapi rumor ini sudah menyebar luas ke seluruh negeri, Abu Nawas. Kamu jangan menyembunyikan sesuatu dariku," kata Baginda Raja dengan tegas. "Ampun Paduka, sebenarnya saya ingin menceritakan kebenaran ini kepada Paduka beberapa hari yang lalu," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Kok kamu malah tersenyum, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Ya, sesuai yang Paduka ceritakan tadi, aku punya lampunya dan juga mungkin aku punya jinnya," jawab Abu Nawas cepat. "Maksudmu gimana, Abu Nawas?" tanya Raja Harun tampak bingung. Abu Nawas segera menarik taplak meja. Raja Harun Ar-Rasyid melihat Tuan Menteri sedang memegangi lampu bersembunyi di bawah meja. "Ini Paduka, jin dan lampunya yang Paduka tanyakan tadi," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Loh, itu menteriku Abu Nawas," kata Raja Harun Ar-Rasyid bertambah bingung. "Ya memang Paduka, orang inilah yang membuat cerita palsu tentang saya. Orang ini yang menceritakan kepada orang-orang bahwa aku mempunyai jin pencuri. Ya, lalu aku buat cerita lagi tentang lampu Aladin untuk menjegalnya," jelas Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid tak kuasa menahan tawa melihat menterinya ngumpet di bawah meja memeluk lampu dengan wajah bingung. Mengetahui dirinya dijebak oleh Abu Nawas, sang menteri merasa sangat kesal. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan menjatuhkan lampu itu ke lantai. 4 pengawal raja yang sedari tadi mendampinginya pun ikut menertawakannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu hari Abu Jahil dan kawannya kedapatan mabuk minuman keras di pinggir jalan. Beberapa prajurit kerajaan langsung menangkapnya dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu juga ikut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Mereka mengira Abu Nawas itu bagian dari tongkrongan Abu Jahil. Ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap?" protes Abu Nawas. "Sudah, pokoknya kamu harus ikut kami. Kalau kamu mau membela diri, silakan, katakan di pengadilan," jawab si pengawal. Dan singkat cerita, ketiganya pun dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat pengawalnya menangkap Abu Jahil dan kawannya, juga Abu Nawas, membuat Baginda Raja terkejut. Pengawal, kenapa kalian menangkap mereka?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, mereka bertiga telah melakukan kesalahan Paduka," jawab para pengawal. "Kesalahan? Kesalahan apa yang mereka lakukan?" tanya Baginda Raja kembali. "Kami mendapati mereka sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan Paduka. Lalu kami langsung menangkapnya dan membawanya kemari," jawab para pengawal. "Oh, kalau gitu kita bawa mereka ke ruang pengadilan," balas Baginda Raja. Setelah di ruang pengadilan, ketiga orang ini ditanya oleh Baginda Raja. "Apa benar yang dikatakan pengawalku? Kalian bertiga kedapatan mabuk minuman keras?" Dengan wajah ketakutan, Abu Jahil berkata, "Benar Paduka Yang Mulia," jawab Abu Jahil. "Kamu juga Abu Nawas. Kenapa sih kamu selalu saja bikin masalah?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas tidak terima dengan tuduhan tersebut. "Ampun Paduka Yang Mulia, Abu Jahil dan kawannya memang mabuk-mabukan, tapi saya tidak bersama mereka. Jadi waktu itu saya hanya kebetulan melintas di tempat itu Paduka,"
tapi saya malah ikut ditangkap, kata Abu Nawas membela diri. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Baginda Raja lalu mendekati mereka bertiga. Seketika Baginda Raja mencium bau aroma minuman keras dari mulut Abu Jahil dan kawannya. Sedangkan mulut Abu Nawas malah tercium bau jengkol. Dari kalian bertiga, hanya Abu Nawaslah yang tidak bau minuman keras. Jadi Abu Nawas saya bebaskan, tutur Baginda Raja. Abu Jahil yang memang tak suka dengan Abu Nawas, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memfitnah Abu Nawas. Ia ingin supaya Abu Nawas juga ikut dihukum serta bersamanya. Paduka yang mulia, Abu Nawas memang tidak ikut minum, tapi dialah yang membelikan kami minuman keras, Paduka, kata Abu Jahil. Woi Abu Jahil, kamu jangan fitnah, teriak Abu Nawas emosi. Kalau Paduka tidak percaya, tanya saja sama kawanku ini, timpal Abu Jahil sambil memberi kode kepada kawannya supaya mengiyakan ucapannya. Benar Paduka yang mulia, Abu Nawas yang membelikan kami minuman keras, timpal kawan Abu Jahil. Kalian berdua sekongkol untuk memfitnah aku ya, bentak Abu Nawas bertambah emosi. Melihat perdebatan mereka bertiga, Baginda Raja pun melerainya. Sudah. Abu Nawas, apa benar yang dikatakan Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Demi Allah Paduka yang mulia, yang dikatakan Abu Jahil itu fitnah, jawab Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja percaya betul bahwa Abu Nawas memang tidak bersalah. Tapi untuk kali ini Baginda Raja berpura-pura tidak tahu. Beliau sengaja ingin menguji Abu Nawas, bagaimana caranya ia bisa lolos dari hukuman yang akan ia hadapi. Ya Abu Nawas, kamu itu nggak bisa mengelak, karena mereka berdua telah bersaksi bahwa kamulah yang membelikan mereka minuman keras. Maka dari itu, kamu juga harus ikut dihukum, kata Baginda Raja memutuskan. Mendengar keputusan tersebut, Abu Jahil girang bukan kepala. Rasain kamu Abu Nawas, kamu akan merasakan hukuman seperti kami, kata Abu Jahil dalam hati. Baginda Raja lalu memberikan hukuman masing-masing 50 cambukan di punggung. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah atas hukuman yang akan ia terima. Sebelum kalian bertiga dihukum, masing-masing dari kalian saya beri satu permintaan. Silakan sebutkan permintaan kalian, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung belakang saya diikat satu bantal, pinta kawan Abu Jahil. Baik, saya turuti permintaanmu. Saya akan bawakan 3 bantal untuk kalian bertiga, balas Baginda Raja. Maka diikatlah satu bantal di punggungnya kawan Abu Jahil, dan hukuman pun mulai dilaksanakan. Karena saking kerasa cambukan, baru 10 kali tali terlepas bersama bantalnya. Punggung kawan Abu Jahil menjadi sasaran cambukan selanjutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan setelah 50 kali cambukan. Kini giliran Abu Jahil yang akan mendapatkan hukuman. Sejenak Abu Jahil terdiam. Aku akan minta 2 bantal sekaligus supaya Abu Nawas tidak kebagian, pikir Abu Jahil. Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung saya diikat 2 bantal dan harus diikat dengan kencang Paduka, pinta Abu Jahil. Baginda Raja pun mengabulkannya. Ketika hukumannya mulai dilaksanakan, Abu Jahil merasa senang karena tubuhnya tidak kesakitan dan tidak mengalami luka-luka. Hingga sampai 50 cambukan selesai, kedua bantal tersebut masih terikat dengan kencang di punggungnya. Hukuman untuk Abu Jahil pun berakhir. Ia tersenyum puas karena tidak merasakan sakit sama sekali. Dan sekarang giliran Abu Nawas. Ia juga ditawari satu permintaan oleh Baginda Raja. Apa permintaanmu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Awalnya ia ingin meminta punggungnya diikat bantal, tapi ketiga bantal tersebut sudah robek dan rusak. Namun tiba-tiba terlintas di benaknya sebuah ide yang konyol. Apapun permintaan saya, apakah Paduka akan mengabulkannya? Tanya Abu Nawas memastikan. Tentu saja, aku akan mengabulkannya. Asalkan kamu jangan minta dibebaskan dari hukuman, jawab Baginda Raja.
Tapi Paduka, gimana kalau ternyata Abu Jahil tidak setuju dengan permintaanku? Tanya Abu Nawas kembali. Abu Nawas, aku yang berhak menentukan, bukan Abu Jahil, tegas baginda raja. Mendengar perkataan Abu Nawas, dengan nada meledek Abu Jahil berkata, terserah kamu Abu Nawas, untuk apa aku protes? Kata Abu Jahil sambil tertawa. Nah, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas? Abu Jahil tidak keberatan dengan permintaanmu, kata baginda raja. Sekarang sebutkan, apa permintaanmu? Tanya baginda raja melanjutkan. Saya minta Abu Jahil diikat dengan kencang di punggung saya, Paduka, minta Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil terkejut bukan main. Apa-apaan kau Abu Nawas? Saya nggak mau, teriak Abu Jahil yang tiba-tiba emosi. Abu Jahil, akulah yang berhak menentukan. Dan sesuai janjiku, apapun permintaan Abu Nawas akan aku kabulkan, bentak baginda raja. Akhirnya dengan terpaksa Abu Jahil merelakan tubuhnya diikat di belakang punggung Abu Nawas. Saat hukuman mulai dilaksanakan, dari cambukan pertama sampai cambukan terakhir, Abu Jahil terus-terusan berteriak karena kesakitan. Dan setelah hukuman Abu Nawas berakhir, Abu Jahil terlihat pingsan. Dan ketika tali ikatannya dilepas, Abu Jahil langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Abu Nawas masih tegak berdiri. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan istana dengan wajah cengengesan. Sementara baginda raja memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sebab Abu Nawas bukan hanya bisa lolos dari hukuman, tapi ia juga bisa membuat Abu Jahil mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang ahli fikih merasa resah karena sebuah perkara hukum yang dihadapinya. Setelah berpikir yang cukup lumayan panjang, akhirnya dia memutuskan untuk menemui sang sufi yang bernama Abu Nawas, yang tentunya terkenal dengan kebijaksanaannya. Tanpa basa-basi, ahli fikih itu langsung menyampaikan keresahannya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku membutuhkan pertolonganmu. Aku ingin kamu memberikan fatwa mengenai keresahanku ini, Abu Nawas. Ya, semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikanmu, kata sang ahli fikih dengan nada penuh harap. Abu Nawas pun dengan tenang menjawab, memangnya keresahan apa yang kau hadapi? Katakan saja. Jadi begini Abu Nawas, manakah yang lebih utama, berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya? Tanya ahli fikih itu penuh kekhawatiran. Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, wahai sang fikih, janganlah terlalu serius dan resah perihal urusan remeh-temeh seperti ini. Kalau begitu, fatwa apa yang bisa kau berikan padaku mengenai perkara ini, Abu Nawas? Desak ahli fikih itu, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas pun menjawab dengan senyum. Ya, berjalanlah sesukamu, depan atau belakang, kanan atau kiri, itu semua sama saja. Yang penting kan kamu jangan menaiki keranda jenazahnya. Mendengar jawaban tersebut, sang ahli fikih yang tadinya serius dan tegang berubah menjadi tawa. Ia pun pergi dengan rasa puas dan tertawa sepanjang perjalanan, merasa bahwa keresahannya telah terjawab dengan cara yang cerdik oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Suatu hari, Baginda Raja yang dikenal sangat taat beragama merasa gelisah. Beliau mendengar desas-desus bahwa sebagian rakyatnya mulai meragukan hukum peringatan Maulid Nabi. Mereka mengatakan bahwa perayaan tersebut adalah bid'ah, sesuatu yang dianggap tidak ada contohnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kegelisahan ini mengganggu pikiran Baginda Raja, dan beliau merasa perlu untuk menghentikan perdebatan tersebut serta menegaskan kembali pentingnya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baginda Raja kemudian memanggil Abu Nawas, seseorang yang terkenal cerdas dan pandai dalam menyelesaikan persoalan. "Panggil Abu Nawas ke sini, aku butuh pendapatnya," titah Baginda Raja. Tak lama kemudian Abu Nawas pun datang menghadap dengan senyuman khasnya. "Wahai Paduka yang mulia, hamba siap melayani Paduka," ujarnya dengan penuh hormat. Baginda Raja pun mulai berbicara. "Abu Nawas, aku mendengar banyak orang mempertanyakan hukum memperingati Maulid Nabi. Mereka beranggapan bahwa itu adalah bid'ah. Aku ingin kamu menjelaskan kepada mereka mengapa Maulid Nabi ini sangat penting." Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu bahwa ini adalah tugas yang sulit karena menyangkut masalah agama yang sensitif. Namun ia juga melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kecerdasannya. "Wahai Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, "sebenarnya masalah ini sangat sederhana dan juga sudah menjadi perdebatan ulama-ulama terdahulu. Maulid Nabi itu memang seperti kita merayakan ulang tahun seorang sahabat. Apakah salah jika kita merayakan ulang tahun sahabat kita?" "Tentu tidak salah, Abu Nawas. Tapi mereka mengatakan merayakan ulang tahun itu adalah adatnya orang jahiliyah, orang-orang yang tidak iman," jawabnya. "Nah, itulah Paduka yang menjadi pertimbangan saya. Saya tidak mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi itu boleh, dan saya juga tidak mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi itu bid'ah. Karena ulama-ulama yang memperdebatkan masalah itu, mereka mempunyai hujah dan alasannya masing-masing. Tentu mereka lebih alim dan lebih saleh daripada kita. Tak perlu kita mempertanyakan ataupun meragukan keilmuan mereka. Dan kita Paduka, siapalah kita kalau dibanding dengan mereka para ulama itu? Akan lebih bijak jika kita menjauhkan hal-hal yang menjadi perdebatan itu, Paduka. Seandainya merayakan Maulid Nabi itu boleh, sah-sah saja, bahkan mendapatkan pahala, ya alhamdulillah bagi yang merayakannya. Tapi Paduka, seandainya ternyata merayakan Maulid Nabi itu tidak boleh, yang berarti itu adalah dosa, celakalah kita Paduka. Dan lebih celakanya lagi, itu akan kita ketahui ketika kita sudah meninggal nanti. Dan tak mungkin kita kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan kita Paduka. Jadi Paduka, sekali lagi, akan lebih bijak kalau kita menjauhkan hal-hal yang menjadi perdebatan ini," terang Abu Nawas. Baginda Raja terdiam sejenak merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia mulai memahami maksud dari penjelasan tersebut. Namun Baginda Raja masih punya keraguan. "Tapi Abu Nawas, bagaimana cara kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah?" "Rasa cinta kepada Rasulullah bisa kita luapkan dengan cara yang sudah jelas terang benderang Paduka. Seperti memperbanyak sholawat, meneladani semua sifat-sifatnya, dan tetap dalam keimanan walaupun seberat apapun cobaan yang kita hadapi," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja menjadi lega. Dengan senyuman puas, ia memerintahkan pelayannya agar memberikan pengumuman bahwa perayaan Maulid Nabi bisa dilaksanakan untuk mereka yang meyakini itu benar, dan agar saling menghormati antara yang setuju dengan yang tidak setuju. "Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Kamu telah menyelamatkanku dari kebingungan." Dengan penuh hormat, Abu Nawas pun membalas, "Hamba hanya berusaha yang terbaik untuk Paduka dan umat." Begitulah, dengan kecerdikan dan kebijaksanaan, Abu Nawas sekali lagi berhasil memberikan pencerahan kepada Baginda Raja dan rakyatnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah kota yang damai, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan humornya diundang oleh seorang hakim untuk berdebat tentang hukum musik dalam Islam. Banyak orang berkumpul di alun-alun kota untuk menyaksikan debat tersebut.
karena mereka tahu bahwa Abu Nawas pasti akan memberikan jawaban yang tidak hanya bijak tetapi juga menghibur. "Ya Abu Nawas," panggil Tuan Hakim. "Banyak yang mengatakan bahwa musik itu haram. Apa pendapatmu tentang hukum musik dalam Islam, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar, kemudian menghadap ke hadirin dan berkata, "Wahai Tuan Hakim yang terhormat dan para hadirin yang bijaksana, izinkanlah saya menjawab dengan sebuah cerita." Semua orang terdiam, siap mendengarkan kisah cerdik dari Abu Nawas. "Suatu hari, saya bertemu dengan seorang petani yang sedang bersedih. Saya bertanya kepadanya, 'Kenapa kamu bersedih, wahai petani?' Dia menjawab, 'Tanaman saya tidak tumbuh dengan baik tahun ini.' Saya bertanya lagi, 'Apa yang biasa kamu lakukan saat menanam?' Petani itu berkata, 'Saya hanya menanam dan berharap hujan turun.'" Hadirin mulai tertawa kecil menikmati awal cerita Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Lalu saya memberi saran kepada petani itu, 'Cobalah kamu bernyanyi saat menanam. Mungkin tanamanmu butuh sedikit hiburan.' Petani itu tertawa dan berkata, 'Bagaimana mungkin bernyanyi bisa membantu tanaman tumbuh, Abu Nawas?' Aku pun menjawab, 'Ya, kamu tidak pernah tahu sampai kamu mencobanya.'" Tuan Hakim tersenyum dan kemudian berkata, "Lalu apa yang terjadi setelah itu, Abu Nawas?" Nah, beberapa bulan kemudian, petani itu kembali dengan senyum lebar di wajahnya. Dia pun berkata, "Abu Nawas, kamu benar. Setelah aku bernyanyi saat menanam, tanaman saya tumbuh subur dan panen saya melimpah." Saya pun tertawa dan berkata, "Ya, mungkin tanamanmu suka dengan suara merdumu." Seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak mendengar kisah lucu Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Jadi, wahai Tuan Hakim yang bijaksana, musik itu seperti bernyanyi untuk tanaman. Jika digunakan dengan cara yang baik, musik bisa membawa kebahagiaan dan ketenangan. Namun, jika digunakan dengan cara yang buruk, bisa membawa keburukan. Intinya bukan pada musiknya, tapi bagaimana kita menggunakannya." Tuan Hakim mengangguk-angguk menyadari kebijaksanaan di balik humor Abu Nawas. Seorang hadirin bertanya, "Jadi Abu Nawas, apakah musik itu haram atau halal?" Abu Nawas tersenyum kecil dan kemudian menjawab, "Itu tergantung pada niat dan cara kita menggunakannya. Jika musik digunakan untuk kebaikan, untuk menghibur dan menenangkan hati, maka itu baik. Tapi jika digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka itu bisa menjadi buruk. Dan ingat, yang paling penting adalah niat kita." Seluruh hadirin bertepuk tangan meriah, menyadari pesan bijak di balik cerita lucu Abu Nawas. Tuan Hakim akhirnya berkata, "Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Terima kasih telah memberikan penjelasan yang begitu bijak dan menghibur." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja merasa bosan, memutuskan untuk menjahili Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan berkata dengan suara yang serius, "Abu Nawas, aku sudah lama memperhatikanmu. Kamu selalu bebas melakukan hal-hal yang aneh dan lucu. Sebagai seorang raja, aku ingin mencoba cara baru untuk mendisiplinkan rakyatku. Jadi bagaimana kalau hari ini kamu yang mendapat tantanganku?" Abu Nawas pun tersenyum kecil mendengar tantangan itu. Ia tahu Baginda Raja sedang mencari hiburan, tapi ia juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk memberi pelajaran kepada Baginda Raja. Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Baiklah Paduka, tapi jika aku menurut dan melakukan perintah Paduka, bolehkah aku meminta Paduka ikut merasakan tantangan yang sama?" Baginda Raja pun tertawa dengan penuh percaya diri. "Tentu saja, aku tidak takut. Sebutkan saja tantangannya, Abu Nawas." Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia berkata dengan senyum yang khas, "Tantangannya sederhana saja, Paduka. Kita akan berdiri di alun-alun tanpa makan atau minum apapun hingga tengah malam. Dengan begitu kita bisa merasakan bagaimana hidup susah seperti rakyat kecil." Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. "Hanya itu? Baiklah,
tantangan ini terlalu mudah untukku. Namun diam-diam para menteri merasa resah. Salah seorang dari mereka mendekati Baginda Raja dan berbisik, "Paduka, saya khawatir ini jebakan Abu Nawas, Paduka. Dia pasti punya rencana di balik tantangan ini." Baginda Raja hanya melambaikan tangan dengan santai. "Tenanglah, aku ini raja. Apa yang bisa dilakukan seorang rakyat biasa seperti Abu Nawas?" Dan ketika sore tiba, Baginda Raja dan Abu Nawas berdiri di alun-alun. Orang-orang segera berkumpul untuk menyaksikan tantangan tersebut. Awalnya suasana penuh dengan canda tawa. Baginda Raja berdiri dengan penuh percaya diri, sementara Abu Nawas berpura-pura terlihat gelisah. Ia sesekali menghela nafas panjang, membuat orang-orang mulai bergumam, "Lihatlah Abu Nawas, dia pasti menyerah lebih dulu." Namun ketika malam mulai larut, wajah Baginda Raja mulai berubah. Perutnya keroncongan dan ia mulai kehilangan tenaganya. Sementara itu, Abu Nawas tetap berdiri dengan tenang. Sesekali ia malah berbicara kepada orang-orang. "Betapa beratnya hidup rakyat kecil yang harus menahan lapar setiap hari. Bagaimana menurut kalian?" Orang-orang mulai berbisik-bisik, merasa bahwa Abu Nawas sedang menyindir Baginda Raja. Baginda Raja yang mulai kehilangan kesabaran melirik ke Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, kamu ini terbuat dari apa? Kamu tidak terlihat lelah sama sekali." Abu Nawas pun tersenyum kecil. "Paduka yang mulia, ini hanyalah kebiasaan rakyat kecil. Kami sering menahan lapar dan haus karena tidak punya pilihan. Tapi jika Paduka merasa tidak kuat, Paduka boleh menyerah." Baginda Raja pun mendengus kesal. "Menyerah? Aku ini raja. Tidak mungkin aku menyerah pada tantangan bodoh ini." Namun pada saat itu salah satu menteri mendekati Baginda Raja dengan cemas. "Paduka yang mulia, izinkan kami membawa makanan untuk Anda. Ini tidak pantas untuk seorang raja." Sebelum Baginda Raja menjawab, Abu Nawas pun menyela dengan suara lantang. "Tunggu dulu Tuan Menteri, jika Baginda makan sekarang, bukankah itu berarti Baginda tidak adil kepada rakyat yang sering lapar karena tidak mampu membeli makanan?" Orang-orang yang berkumpul mulai bertepuk tangan dan berseru, "Wah, benar itu. Baginda Raja harus bertahan seperti kami." Baginda Raja pun merasa malu, tapi ia tidak ingin terlihat lemah di depan rakyatnya. Ia pun berkata, "Baiklah, aku akan bertahan." Namun Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia mulai berakting lebih dramatis. Ia duduk di tanah, memegangi perutnya dan berkata dengan keras-keras, "Astagfirullah, tantangan ini sungguh kejam. Paduka, bagaimana rakyat biasa bisa hidup seperti ini setiap hari? Aku benar-benar tidak kuat lagi, Paduka." Melihat Abu Nawas yang tampak menyerah, Baginda Raja merasa lega. "Akhirnya kamu juga menyerah, Abu Nawas." Namun Abu Nawas bangkit kembali dengan senyum yang khasnya. "Oh tidak, Paduka. Aku hanya ingin Paduka tahu betapa beratnya hidup tanpa kepastian makanan dan betapa mengerikannya jika seorang raja tidak peduli pada rakyatnya." Baginda Raja hanya terdiam. Ia menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam jebakan Abu Nawas. Ketika tengah malam tiba, Abu Nawas berdiri dan berkata, "Paduka, tantangan ini selesai, Paduka. Sekarang Paduka tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat kecil. Dan sekarang Paduka bisa kembali ke istana." Namun sebelum pergi, Abu Nawas pun menambahkan dengan nada yang tajam, "Paduka yang mulia, jika tantangan sesingkat ini saja terasa berat, bagaimana dengan rakyat yang harus hidup seperti ini setiap hari? Mungkin Paduka bisa memikirkan cara untuk membuat hidup mereka lebih baik, Paduka." Orang-orang bersorak mendengar ucapan Abu Nawas itu. Baginda Raja yang merasa malu sekaligus tersentuh berjanji kepada dirinya sendiri untuk lebih memahami kesusahan rakyatnya. Dan sejak saat itu Baginda Raja menjadi lebih bijaksana dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dan tentu saja ia berpikir dua kali sebelum mencoba menjahili Abu Nawas kembali.